Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Sidang salat Jum'ah yang berbahagia, alhamdulillah Allah berkenan memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah salat tarawih, tadarus, terutama adalah berpuasa di bulan Ramadan ini. Pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab etika tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, etika berpuasa sangat penting dan urgen untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah puasa kali ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dalam risalah yang berjudul Al-Adab Fiddin, dalam kitabnya Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, cetakan Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah, halaman 439 sebagai berikut. Qala Al-Ghazali berkata, adabus siyam thayyibatul wida wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rafdul karib wa tarakul adha wa samul jawari anil qabaih. Yang artinya adalah etika berpuasa, yakni yang pertama mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan dan perseteruan, menjauhi ghibah menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang jelek.
Keenam adab sebagaimana setelah disebutkan oleh Al-Ghazali, maka perlu kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik dan halal atau thayyibah. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat, yang mahal, yang harus berbuka di restoran, tidak. Tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara syariah. Beberapa makanan dikenal sangat lezat seperti cumi-cumi, rempelo, ati, otak dan sebagainya. Tetapi semua makanan ini mengandung protein sangat tinggi yang dalam jangka pendek atau jangka panjang bisa merugikan kesehatan, khususnya bagi mereka yang telah mengidap kolesterol tinggi. Beberapa makanan yang baik yang perlu kita konsumsi selama bulan Ramadan ini, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, adalah makanan penunjang, kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Intinya adalah makanan secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal secara syariah. Syukur-syukur makanan itu adalah tuntunan di dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti madu, kurma, sebagaimana telah disebutkan di atas. Yang kedua, menghindari perselisihan dan perseteruan. Pertengkaran, perseteruan bisa terjadi kapan saja karena perbedaan pandangan, termasuk adanya polemik jumlah rakaat tarawih, polemik rakaat witir, kultum yang menggunakan pengeras suara, dan polemik lainnya. Tentu ini perlu disikapi dengan arif dan bijaksana oleh umat Islam, terutama tokoh agamanya, selagi masih berada dalam konteks dan koridor khilafiyah yang bisa ditolerir oleh hukum syariah dan hukum pemerintahannya. Tujuannya apa? Satu, agar supaya suasana Ramadan kali ini dalam kondisi kondusif dan tidak menudai value atau nilai puasa Ramadan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya teringat seorang ahli hikmah, qalal hukama, salah satu ahli hikmah, cara jitu supaya kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan nilai dan value puasa kita itu tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istighal bil hasanah yumfi istighal al-sayyi'ah. Menyibukkan hal-hal kebaikan, menyibukkan diri kebermanfaatan kepada orang lain, menyibukkan kita berkarya untuk diri sendiri, menyibukkan kita berkarya untuk keluarga, dan menyibukkan kita berkarya untuk umat manusia. Hal itu akan menafikan dan meniadakan kesibukan kita untuk usil terhadap orang lain, untuk usil terhadap perbedaan orang lain, untuk usil terhadap cara bagaimana keberagamaan orang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saya juga teringat sebuah hadis dalam kitab Bukhari sebagaimana berikut. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Dan jika kalian ada orang yang mengajak bertengkar, mencela, mengajak berantem dengan kita, maka katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkan 2 kali. Jadi ungkapan aku sedang berpuasa sebagaimana dimaksudkan dalam hadis di atas adalah
untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih dan bersitegang dengan pihak lain di bulan Ramadan ini. Intinya kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama di saat kita sedang berpuasa. Coba kita ingat betapa malunya umat Islam di saat Eropa sekarang lagi mengkapling tanah di Mars. Kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak prinsip. Kapan kita akan maju? Apa kata dunia ketika umat Islam hanya berseteru dengan rekan-rekan sejawatnya? Sidang salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, menjauhi ghibah, menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya, dalam menjaga tangannya, dalam menjaga bermedia sosial. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa apabila kita tidak berhati-hati. Dulu lisan kita, tetapi sekarang adalah tangan kita. Bagaimana tangan kita itu untuk bermedsos di media sosial. Artinya banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan dan tangan dalam bermedia sosial, seperti menggunjing, membuli, memfitnah dan lain sebagainya. Semakin baik kita menjaga tangan, lisan kita bermedia sosial, maka semakin banyak keselamatan kita yang akan didapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzul lisan. Selamatnya manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Yang keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting, sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali pahala puasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal itu juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal tersebut sebagaimana disinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari sebagaimana berikut: fattaku syahr Ramadan fa innal hasanat tudha'af fihi wa kadzalika sayyi'ah. Tatkala kalian takutlah kalian terhadap bulan-bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipat gandakan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Dan yang terakhir adalah keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan ini khususnya hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat, seperti memukul orang lain, kemudian bermedia sosial menyindir orang lain dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat maksiat. Demikian pula mata dan telinga kita hendaknya selalu kita jaga sebaik-baiknya agar kita tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang maksiat. Singkatnya adalah jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, karena banyak melanggar adab etika berpuasa sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos.
banyak di antara kita hanya berpuasa saja, namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada momentum khutbah yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim.